Perkenalkan, nama saya Christopher Wilaksius Benhardaci, NIM 120120063 dari program studi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Ria Febrianti, NIM 121900058 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudi, NIM 120120056 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Windiana Borogulo, NIM 120190065 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Silva Geraldine Pasiasianipar, NIM 1201268 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andrian Prakoso dengan nomor NIM 120360029. Saya dari Prodi Teknik Material. Saya akan melakukan sebuah percobaan untuk membuktikan gaya Lorentz. Nah, di sini alat-alat yang dibutuhkan antara lain dua batu baterai besar, dua cemiti, dua kabel, kawat tembaga, magnet, dan isolasi atau lakban. Nah, di sini saya akan melakukan 4 perbandingan antara lain menggunakan satu baterai dengan variasi 2 lilitan yang berbeda dan menggunakan 2 baterai dengan berangkaian seri menggunakan 2 variasi lilitan yang berbeda juga. Untuk perakitannya, di sini saya sudah merakit untuk media ini kawatnya dengan saya hubungkan kabel dengan peniti di sini. Lalu siapkan kawat tembaga yang telah dililit sesuai keinginan Anda. Lalu jangan lupa magnet nanti ditaruh di bagian tengah di sini. Nah, lalu untuk perakitan baterai kita hubungkan bagian atas dan bawah baterai sebagai sumber daya listrik untuk menghasilkan putaran dari kawat. Ini untuk hasil putaran dari kawat 2 lilitan menggunakan satu baterai. Ini untuk putaran kawat 4 lilitan. Ini untuk putaran 2 baterai dengan kawat 2 lilitan. Ini untuk putaran 2 baterai dengan kawat 4 lilitan. Untuk analisis yang didapat, yang pertama semakin banyak baterai, kecepatan putaran semakin cepat dan sebaliknya. Nah, kedua, semakin banyak kumparan, maka putaran kumparan semakin cepat dan sebaliknya. Motor listrik adalah merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, motor listrik memiliki 2 bagian utama, yaitu stator dan rotor. Nah, stator itu alat bagian utama motor listrik yang diam, dan rotor merupakan bagian utama motor listrik yang bergerak atau berputar. Nah, berdasarkan sumber tegangan kerja motor listrik itu dibagi menjadi 2, yaitu motor listrik arus DC dan motor listrik arus AC. 1. Motor listrik arus searah jenis DC. Motor DC atau sering disebut dengan motor listrik arus searah merupakan perangkat yang dimana dapat mengubah energi listrik arus searah menjadi energi kinetik. Sesuai dengan namanya, motor DC biasa membutuhkan energi listrik arus searah pada kumparan medan untuk dikonversikan menjadi energi mekanik.
Kumparan medan merupakan kumparan atau gulungan atau lilitan yang dimana terdapat pada benda yang tidak bergerak pada motor DC yang dimana disebut dengan stator. Sedangkan benda yang bergerak pada motor DC disebut dengan rotor. Bagian stator umumnya terdiri dari magnet tetap, sedangkan bagian rotor umumnya terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada cangkar. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya tersebut dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor, serta gaya magnetiknya memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kumparan kiri, sehingga membentuk torsi atau momen gaya. Hal tersebut yang akan menyebabkan kumparan dapat berputar. Secara matematis, gaya Lorentz dapat didefinisikan dengan persamaan F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Namun, ketika arus listrik tegak lurus dengan medan magnet, sin theta menjadi 150 derajat atau sama dengan 1, dengan persamaannya menjadi F sama dengan I kali L kali B, yang dimana F adalah gaya Lorentz yang 1 Newton, dan I adalah kuat arus listrik yang 1 ampere, L adalah panjang kuat penghantar dengan satuannya meter, B adalah kuat medan magnet dengan satuannya Tesla, dan sin theta adalah sudut antara arus listrik dengan medan magnet. Untuk memudahkan kita dalam mengingat arus dalam gaya Lorentz, kita dapat menggunakan peda tangan kanan, yang dimana ibu jari melambangkan kuat arus listrik, jari telunjuk melambangkan kuat medan magnet, dan jari tengah melambangkan gaya Lorentz. 2. Motor listrik arus bolak-balik AC. Motor AC atau arus bolak-balik menggunakan arus listrik yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor listrik AC memiliki dua buah bagian dasar listrik. Yang pertama ialah stator dan kedua ialah rotor. Stator merupakan komponen listrik statis, sedangkan rotor merupakan komponen listrik berputar untuk memutar AS rotor. Keuntungan utama motor DC terhadap motor AC ialah bahwa kecepatan motor AC lebih sulit dikendalikan. Untuk mengatasi kerugian tersebut, maka motor AC dapat dilengkapi dengan variabel frekuensi, di mana variabel frekuensi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kendali kecepatan dan juga sekaligus untuk menurunkan dayanya. Motor induksi merupakan sebuah motor yang sangat populer di dunia industri karena andalanya dan sangat gampang untuk dirawat. Motor induksi AC ini sangatlah cukup murah, di mana harganya hanya setengah dari motor DC. Dan motor AC juga memiliki rasio yang cukup tinggi, di mana dia lebih memiliki rasio terhadap berat yang jauh lebih tinggi daripada motor DC.